Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan pencipta alam semesta ini yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala peluang yang Tuhan beri bagi kami, secara khusus dalam ibadah kudus ini di bait Tuhan. Sebagai umat-Mu ya Tuhan, dengan sikap hati yang memandang kepada Engkau yang adalah pemilik hidup kami, Kepala Gereja dan Gembala Agung kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam ibadah kudus ini kami diteguhkan melalui setiap pujian, kata dan kalimat dari pujian ini, yang meneguhkan iman percaya kami, bahwasanya kasih Tuhan tak berkesudahan di dalam perjalanan hidup kami sampai kini dan selamanya. Kini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, menjadi kompas dalam perjalanan kami. Karena kami percaya bahwa hanya satu-satunya yang memberikan jalan keluar dalam perjalanan hidup kami adalah kebenaran firman Tuhan. Olehnya Tuhan kami memohon hikmat urapan jamahan Tuhan turun atas kami sekalian, hamba yang memberitakan, jemaat yang mendengarkan. Kami mohon diberkati oleh Tuhan, dan biarlah di dalam pemberitaan firman Tuhan ini ya Tuhan, Allah Roh Kuduslah yang mencerahkan seluruh hidup kami, sehingga kami benar-benar memahami firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari ke hari. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau di tempat yang maha tinggi. Peluang perenungan kebenaran firman Tuhan kami meletakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Firman itu. Dengan hati kami yang penuh ucapan syukur dan sukacita menyambut sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema hasil pembenaran. Saya membacakan ayat Alkitab dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, dan tadi sudah saya tanyakan ke Pak Gem, juga Pak Gembala sudah milikinya. Demikian firman Tuhan Allah kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah tercurah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Berbahagialah kita yang telah membaca kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah hari ini di dalam gereja Tuhan di tempat ini adalah pengharapan sebagai akibat pembenaran. Pengharapan sebagai akibat pembenaran atau pengharapan sebagai hasil pembenaran. Ketika kita memperhatikan akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami atau kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Ada orang yang berkata bahwa saya tidak memiliki lagi pengharapan di dalam hidupku.
Teringatlah saya seorang penulis Kristen yang bernama Joni Eareckson. Dia melayani satu keluarga. Keluarga ini suami istri dan giat dalam melayani Tuhan. Dan sang suami adalah seorang pendeta. Ketika saya membaca surat yang dikirimkan oleh istrinya yang namanya Ron. Ron ini adalah suaminya, istrinya namanya Baverly. Lalu dia menyampaikan surat ini kepada seorang Joni Eareckson. Dia berkata, bisakah menolong suami saya yang saat ini mengalami penderitaan dan kelumpuhan yang sangat hebat? Karena suami saya saat ini ketika diizinkan oleh dokter dan kembali ke rumah, sampai saat ini dia melayani Tuhan dengan kursi roda. Karena dia adalah seorang pendeta, saudaraku. Dialog luar biasa antara seorang sang istri dengan yang namanya Joni. Terakhir Joni berkata, sang istri berkata kepada Joni, suami saya kehilangan pengharapan. Karena dia harus kembali ke rumah sakit terus menerus. Dan secara manusia kalau kita memperhatikan dari sisi kita sebagai manusia, pasti pengharapan itu tipis sekali. Tapi surat yang dikirimkan oleh sang istri dari Ron ini kepada Joni, diresponlah oleh seorang Joni yang adalah seorang penulis Kristen Injili dan penyiar radio. Lalu dia coba untuk melayani. Singkat cerita saudaraku, di akhir pelayanan itu dia berkata, pengharapan itu adalah sesuatu yang baik. Kata Joni, pengharapan itu adalah sesuatu yang sangat baik, bukan hanya baik, tapi sangat baik. Dan pengharapan itu pasti akan dijumpai dan harus ada dalam diri. Saudara, singkat cerita, sang pendeta akhirnya kembali mengalami yang namanya pengharapan itu. Dan dia akhirnya terlibat lagi ke dalam pelayanan. Satu pemulihan ketika ada orang mengalami hal yang seperti itu, mungkin tipis sekali, bahkan mungkin tidak ada lagi yang namanya pengharapan. Apalagi berbicara tentang kelumpuhan. Orang pasti akan berpikir tidak ada lagi pengharapan. Tapi menarik sekali tema khotbah hari ini adalah pengharapan adalah hasil atau akibat daripada pembenaran. Ketika kita memperhatikan surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Sejatinya kondisi jemaat Tuhan adalah kondisi yang memang memprihatinkan, saudara. Tapi penegasan Paulus kepada jemaat ini adalah saudara-saudara telah dibenarkan oleh Tuhan. Ketika kita berbicara tentang masalah justification atau pembenaran itu. Pembenaran itu adalah satu pekerjaan yang sudah dikerjakan Allah pada zaman dulu. Dan pembenaran itu dilakukan oleh Allah sekali untuk selamanya bagi gereja, bagi orang percaya. Sehingga kita ketika berbicara tentang pembenaran itu adalah dari sisi waktunya, dari sisi tensisnya, sebenarnya mengajarkan kita bahwa pembenaran itu sekali dikerjakan oleh Allah. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh Allah dan sudah selesai dikerjakan sekali untuk selamanya. Tapi hasil daripada pembenaran itu, hasilnya, akibat daripada pembenaran itu masih berlaku dulu, kini, dan selamanya terus ada dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Dan salah satu hasilnya adalah pembenaran. Salah satu hasilnya adalah pengharapan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka ketika kita memperhatikan ini adalah auris yang memberikan kita bahwa dulu Tuhan sudah mengerjakannya sekali untuk selamanya. Dan Tuhan tidak mungkin disalibkan lagi di atas kayu salib. Menarik untuk kita memahami kalau kita berkata pengharapan adalah akibat atau hasil daripada pembenaran. Maka sebenarnya harus ada dasar yang kuat. Harus ada satu fondasi yang kuat yang meneguhkan iman percaya, yang membuat kita bahwa benar-benar kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sudah dinyatakan secara yudisial, secara legal gitu ya, secara sah. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dasarnya adalah saudara memperhatikan ayat yang ke-6 dan seterusnya. Alkitab di dalam kitab Roma mengajarkan kepada kita demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang yang benar, tetapi mungkin orang-orang yang baik ada orang yang berani mati. Perhatikan ayat yang ke-8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi kalau kita berbicara tentang fondasi daripada pengharapan ini, fondasinya adalah kita berharap karena apa? Karena kasih Allah yang begitu besar itu, yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib itulah. Itu yang menjadi dasar pengharapan orang Kristen, saudara-saudara. Dasar pengharapan orang Kristen. Melalui diri Yesus Kristus yang kita katakan adalah kebajikan tertinggi di dalam perjalanan gereja atau orang percaya, yaitu Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ketika kita memahami hal demikian, maka kita telah dibenarkan oleh Kristus, ya kan? Dan hasil daripada yang namanya pembenaran itu atau justification itu adalah kita boleh menikmati atau mengalami pengharapan itu, saudaraku. Ketika saya memperhatikan ayat 1 ayat kita berkata kepada kita dalam konteks firman Tuhan pagi hari ini adalah kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera. Ketika kita hidup di dalam damai sejahtera, ini juga adalah akibat daripada pembenaran. Akibat daripada pembenaran adalah kita memiliki atau mengalami damai sejahtera itu. Yang kedua, ketika kita memperhatikan akibat atau hasil daripada pembenaran ini dalam konteks ini adalah kita punya akses. Kita punya jalan masuk, saudara-saudaraku. Ada satu kedekatan, kalau dalam bahasa Yunaninya, ada kedekatan, kita lebih dekat kepada yang namanya Sang Pemilik hidup kita. Sehingga kita memiliki, ini adalah kita bisa masuk, kita bisa punya hasil-hasilnya karena ada pembenaran. Nah, pembenaran itu yang akhirnya membuat kita mengalami damai sejahtera. Pembenaran itu yang akhirnya membuat kita ada akses. Itu. Pembenaran itulah yang membuat kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kekasih-kasih Tuhan, ketika kita memperhatikan hal demikian, maka seperti saya katakan pada kita, bahwa kita dibenarkan karena iman. Saat kita memperhatikan, ternyata iman ini adalah instrumennya Tuhan. Tapi ketika saya memperhatikan iman ini adalah dalam bentuk genetif. Orang biasa berkata iman ini genetif, itu berarti milik, sumber. Tapi ada makna lain, saudara-saudaraku. Kata iman di situ berbicara tentang partitif. Partitif artinya satu pemisahan. Nah, dalam pengertian bahwa Allah yang kita sembah, pembenaran itu, ya Tuhan memanfaatkan menggunakan yang namanya iman kita. Iman itu adalah alat, instrumen yang memisahkan kita. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, kita sekarang ada dalam wilayah atau teritorialnya anugerah kasih sayang, kasih karunia Tuhan. Sehingga kita dapat memahaminya dengan benar, saudara. Saat saya memperhatikan demikian, ternyata instrumen yang dimaksudkan di sini adalah iman kita. Sangat bermanfaat bagi pembenaran itu. Sehingga saya berkata kepada kita, kalau sekali Tuhan melakukan pembenaran, maka hasilnya adalah terus ada dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara, satu hal yang kita memperhatikan, ada damai sejahtera. Bukan hanya ketika Tuhan benarkan kita lalu kita memiliki damai sejahtera itu, saudara. Tapi damai sejahtera itu ada terus menerus ketika kita ada di dalam Kristus. Saat itu terus menerus damai sejahtera itu ada dalam diri kita. Sampai kini dan selamanya kita terus mengalami yang namanya damai sejahtera itu. Makanya kita tidak perlu untuk memberikan, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera karena kondisi, karena keadaan. Banyak orang akhirnya tidak menikmati dan memiliki damai sejahtera yang ada dalam dirinya karena kondisi dan keadaan. Tapi saya berkata kepada kita, akibat daripada pembenaran itu saudara mengalami damai sejahtera. Dan saya juga mengalami damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang dimaksudkan dalam konteks firman Tuhan ini, itu secara kontinu dalam diri kita sebagai orang Kristen. Dan tidak ada batasnya sampai kapan, gak bisa kita ukur. Sampai selama-lamanya. Terus menerus damai sejahtera yang ada dalam diri kita akan nikmati. Karena apa? Hasil pembenaran itu yang dikerjakan Tuhan dan Tuhan memberikannya bagi kita, salah satunya adalah damai sejahtera itu. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita memperhatikan yang namanya kita punya akses. Saudara-saudara, kalau tanpa pembenaran itu kita tidak punya akses, kan kita tidak mungkin lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin kita juga tidak mungkin melangsungkan yang namanya ibadah seperti ini. Mungkin juga kita melakukan relasi atau aktivitas rohani dengan Tuhan juga mungkin terbatas. Tapi kita bersyukur, saudara, hasil pembenaran itu memberikan kita akses untuk kita masuk lebih dekat, lebih mengenal siapa pemilik hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, saudara-saudara.
Yang berikutnya adalah pengharapan dalam Tuhan. Nah, pengharapan saudaraku, pengharapan juga membawa kita melalui setiap persoalan hidup. Pengharapan itu saudara-saudaraku adalah menjadi alat di tangan Tuhan. Sebuah kata benda dalam bentuk dative case saudara-saudaraku. Sehingga kita dapat memahaminya bahwa ini menjadi alat pegangan orang Kristen untuk tetap ada di dalam Tuhan. Untuk ada di dalam Tuhan saudaraku. Sehingga Alkitab berkata kepada kita di dalam ayat yang berikutnya adalah, di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Karena di dalam terjemahan lama, itu sebenarnya adalah kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tapi di dalam terjemahan yang sekarang adalah ketekunan itu diganti dengan ketabahan, saudaraku. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bermegah di dalam pengharapan. Kenapa demikian? Karena kasih Allah itu sudah tercurah. Ada damai sejahtera di dalam diri kita sebagai orang percaya. Sehingga kita bermegah di dalam pengharapan. Kita bersukacita di dalam pengharapan. Itu dia. Jadi Alkitab menegaskan kepada kita bahwa pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja katanya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Jadi ketika kita berbicara tentang pengharapan, bagaimana bukti kasih Allah itu nyata bahwa kita benar-benar berharap sama Tuhan. Maka pengharapan itu ada kaitannya, pengharapan itu ada korelasinya dengan yang namanya kesengsaraan. Kesengsaraan itu adalah menjadi alat di tangan Tuhan. Dan ketika kita perhatikan menjadi alat di tangan Tuhan, kita lihat ada kasih Allah yang Tuhan mau nyatakan melalui kesengsaraan yang kita hadapi dan alami. Atau penderitaan yang kita hadapi dan alami. Kesengsaraan itu akan membuat kita menjadi kuat. Kesengsaraan itu akan membuat kita menjadi tabah. Alkitab berkata kepada kita. Dan di akhirnya kesengsaraan itu juga akan menghasilkan karakter atau sifat yang begitu matang. Dalam konteks adalah tahan uji. Dan di akhirnya pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Saudara-saudara, mengapa Alkitab berkata pengharapan tidak memalukan kita? Pengharapan tidak mengecewakan. Saya cuma berkata kepada kita ada jawaban daripada Alkitab itu sendiri. Sehingga saya sebagai seorang dosen ketika mengajarkan Alkitab dalam mata kuliah tafsir, saya berkata Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Sehingga tidak ada peluang untuk bisa orang lain atau ide manusia atau gagasan manusia itu masuk. Karena Alkitab itu akan menafsirkan Alkitab itu sendiri. Lalu ketika kita bertanya mengapa sampai Alkitab berkata pengharapan itu tidak mengecewakan. Dalam terjemahan lain, pengharapan itu tidak memalukan. Kita sebagai orang percaya, saudara-saudaraku. Ternyata Alkitab menjawab dirinya sendiri. Di dalam ayat yang sama juga, kita memperhatikan bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih, kenapa sampai pengharapan itu tidak mengecewakan kita? Orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Atau tidak pernah akan mengalami yang namanya hal yang memalukan. Mengapa? Karena kasih Allah itu tercurah di dalam diri kita. Kalau berbicara tentang tercurah saudaraku, itu adalah kata yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu, kasih karunia Allah itu tidak pernah kering di dalam perjalanan hidup orang Kristen. Dan terus menerus tercurah di dalam hidup kita. Kapan kasih karunia Allah itu tercurah dalam diri kita sebagai orang Kristen? Ketika orang Kristen bertobat, ketika orang percaya kepada Tuhan. Saat itu pun kasih Allah itu tercurah di dalam diri kita sebagai orang percaya. Dan itu terus menerus ada dalam diri kita sampai kini dan selamanya. Amin ya. Sehingga kita dapat memahami kalau begitu kasih Allah itu tercurah. Tercurah itu berarti harus ada tempatnya. Kalau kita memperhatikan kalau umpamanya sumber air yang mengalir itu pasti harus ada tempatnya. Dia harus mengalir dan mengalir. Ketika kita ada keran seperti keran air, itu kan enggak kita buka lalu ada mengalir. Kita ada embernya. Oh, kita isi dulu gitu ya. Ada tempatnya gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang kasih Allah tercurah, tempatnya kemana? Tempat kasih Allah itu tercurah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berkata kepada kita, tempat atau wadah kasih Allah itu tercurah adalah hati Bapak, Ibu dan saya. Amin.
Karena apa saudara-saudara? Ketika saya melihat hal ini adalah kardia. Kardia itu adalah berbicara tentang datif tapi dalam bentuk tempat. Berarti kalau kasih Allah tercurah menunjukkan kepada kita sebagai orang Kristen bahwa dia tercurah di dalam hati kita sebagai orang percaya. Dan itu tidak seperti keran yang kita tutup lalu kita nyalain lalu kita tutup lagi, enggak. Dia terus mengalir dan mengalir dalam diri kita sampai kini dan selamanya. Itu yang memampukan kita pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Mengapa? Karena kasih Allah itu tercurah terus-menerus dalam diri kita sebagai orang percaya. Haleluya, amin ya. Sehingga kita tetap ada di dalam Kristus Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi berbicara tentang satu wadah, satu tempat, ya kan, di mana kasih Allah itu tercurah adalah hati Bapak, Ibu dan saya. Karena itu berbicara tentang masalah kardia atau berbicara tentang yang namanya tempat, saudara-saudaraku. Dia adalah tempat di mana kasih Allah itu tercurah dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Maka kalau kita berkata, saya adalah orang Adam Tuhan, sejatinya pengharapan yang ada dalam diri kita, yang sudah kita terima dan menjadi hasil dari pembenaran itu, harusnya ada dalam diri kita. Kendati pun kita diperhadapkan dengan penderitaan, pastikan penderitaan itu menjadi alat ditandatifnya Tuhan, untuk saudara dan saya bisa dapat menerima yang namanya dan melihat, oh ternyata kasih Allah ada dalam diri saya sebagai orang Kristen. Bagaimana mungkin tidak ada penderitaan atau sesaraan? Kita tidak bisa melihat kasih Allah. Sehingga ketika ada pengharapan itu, maka Tuhan membawa pengharapan yang ada, yang sedang kita. Ada satu kesengsaraan, ada satu penderitaan. Supaya apa? Menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk kita melihat kasih Tuhan dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga Alkitab berkata kepada kita bahwa pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah yang telah tercurah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sekali saya berkata kepada kita bahwa kapan orang itu bisa mengalami kasih Allah itu? Saat ketika Allah, Roh Kudus itu mempertobatkan seseorang atau kita bertobat lalu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka sebenarnya saat itulah kasih Allah itu tercurah dan tercurah di tempat yang bagus, yaitu hati kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, ketika orang sudah mengalami yang namanya pengharapan di dalam Tuhan, kita lihat dari kesengsaraan ada ketabahan. Karena apa? Karena kasih Allah itu ada di dalam diri kita dan terus mengalir. Sehingga kita mengalami ketabahan. Ketabahan itu dalam pengertian kita mengalami yang namanya keteguhan kepercayaan. Kita kokoh, kita kuat, saudara-saudaraku, iman kita di dalam Tuhan. Sehingga hasilnya kita memperhatikan ada yang namanya kematangan secara iman, secara spiritual. Sebenarnya adalah ujian-ujian ini atau tantangan hidup ini untuk membuktikan kita dan mengokohkan kepercayaan atau mengokohkan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi orang bisa melihat bahwa kenapa harus ada ujian, kenapa harus ada kesengsaraan. Sebenarnya adalah buktinya kalau kita mau melihatnya, apakah orang ini mau tetap kuat pengharapannya di dalam Tuhan atau tidak. Sehingga pengharapan itu membawa kita kepada dikaitkan dengan yang namanya penderitaan. Jadi kalau kita memperhatikan dari penderitaan itu orang pasti melihat apakah punya pengharapan di dalam Tuhan atau tidak. Berapa banyak orang yang akhirnya ketika mengalami kesengsaraan hidup, penderitaan hidup, ada yang berkata tidak ada pengharapan. Ada yang berkata, saya tidak lagi untuk melayani Tuhan karena tidak ada lagi jalan keluar. Ada yang berkata, di mana Tuhan? Padahal ketika kita melihat dari kacamata Alkitab itu sendiri, sebenarnya Alkitab mau memberitahu kepada kita bahwa bila ada kesengsaraan, itu sebenarnya mengokohkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin ya. Itu dia. Dan kesengsaraan itu bukan membuat kita menjadi lemah. Alkitab berkata membuat kita menghasilkan satu kekuatan, ketabahan. Yang akhirnya kita bisa tahan uji. Dan di level pengharapan itulah Alkitab berkata kepada kita, kamu gak pernah kecewa nanti. Kamu gak akan dipermalukan. Karena dari sejak dulu kamu bertobat percaya Yesus, kamu sudah kasih Allah itu sudah mengalir dalam diri kamu sebagai orang Kristen. Itu dia saudaraku. Maka bagi kita sebagai anak Tuhan, kalau hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa pembenaran adalah akibat daripada
pengharapan adalah akibat daripada pembenaran itu. Sejatinya kita harus memahami betul bahwa kita ini ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita ada dalam bingkai kasih karunia Tuhan. Bukan kita ada dalam bingkai persoalan atau pergumulan, ya kan? Tapi kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan itu adalah kasihnya terus mengalir sampai saat ini bagi kita, sehingga kita tetap berharap. Dan di dalam pengharapan itu kita tidak mengalami yang namanya keputusasaan. Kita tidak mengalami yang namanya kecewaan dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fondasi daripada kasih Allah itu atau pembenaran itu, ya, kita memperhatikannya dalam hal ini adalah pengharapan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang seterusnya. Sebenarnya mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, ya kan, maka kita menjadikan pribadi kita adalah orang-orang yang memang siap untuk memelayani Tuhan. Dalam momen-momen seperti ini, saudaraku, gereja kembali mungkin diingatkan tentang renungan firman Tuhan seperti hari ini, tentang bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib, ya kan. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu menghadapi berbagai macam pergumulan. Kita melihat di dalam berbagai macam pengadilan yang dialaminya saat itu, luar biasa Tuhan kita, ya. Dia akhirnya menjalaninya, menekuninya. Ia tabah, saudara-saudaraku, sampai berpuncak di atas kayu salib, saudara. Satu ketekunan yang mengajarkan kepada kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, bila Tuhan kita Yesus Kristus, kala dia menghadapi kesengsaraan atau penderitaan di kala itu, situ ya. Ada satu poin yang penting adalah dia begitu tekun. Dia tabah sampai berpuncak di atas kayu salib. Sebenarnya adalah ini sebuah pelajaran bagi gereja, bagi orang percaya. Bahwa ketika kita memperhatikan Sang Juru Selamat dunia yang kita sembah, yang kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia begitu menekuni penderitaan yang dialami kala itu. Dan itu menjadi pelajaran atau menjadi teladan bagi gereja. Sejatinya kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, saat kita diizinkan untuk mengalami penderitaan, harusnya kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang menekuni dan tabah menghadapi setiap kesengsaraan atau penderitaan kala itu. Sampai di akhirnya, saudara. Saya memperhatikan ketika dia ada di dalam pengadilan, ada dialog yang sangat baik di sana. Tapi Yesus lebih banyak memilih untuk diam, saudara-saudaraku. Karena Yesus tahu bahwa orang-orang yang dihadapinya adalah orang-orang yang bukan orang benar. Mereka adalah orang baik. Yesus juga tahu pertanyaan-pertanyaan mereka. Saudara-saudara, ketika ada di dalam penderitaan itu, kalau secara manusia, orang kalau nggak bertanya, orang bertanya kepada kita lalu kita tidak menjawab, kita pasti tidak akan nyaman. Udah pasti nggak akan nyaman sekali, ya kan? Tapi ketika kita memperhatikan Yesus di dalam menghadapi berbagai macam penderitaan, apalagi saat itu hadir saksi-saksi. Saksi itu sebenarnya orang yang harus melihat sebuah fakta. Jadi tidak boleh hanya menjadi saksi karena mendengar dari si A, si B, si C. Harus dia tahu betul. Hadir saksi-saksi. Lalu kita memperhatikan yang namanya kelompok Sanhedrin, saudara-saudara. Lalu kita juga memperhatikan yang namanya, apalagi berbicara tentang mahkamah agama, saudara. Banyak pertanyaan-pertanyaan kala itu. Tapi menariknya adalah Yesus pilih untuk sebagian jawab tidak dijawab. Anda tahu Yesus, ini orangnya siapa yang saya hadapi. Ini materi pertanyaannya seperti apa yang saya dapatkan ini. Yesus itu tahu dan pribadi yang benar. Maka mengajarkan kita juga, saudaraku, ya kan, ketika kita menghadapi hal yang demikian seperti itu, apalagi dalam pergumulan, membangun sebuah dialog yang luar biasa. Kita memastikan ada saat kita bisa pilih untuk diam, ada saat kita bisa pilih untuk tidak bisa menjawab. Kalaupun kala itu Yesus menjawab juga, tetap Yesus ada pada posisi yang tidak benar. Karena dia menghadapi orang-orang yang notabene dalam tanda petik adalah orang-orang yang baik. Saya tidak katakan mereka benar. Pasti mungkin jawabannya juga pasti tetap akan salah. Tapi ketika kita memperhatikan mengapa Yesus mengajarkan hal demikian pada gereja, bagi orang percaya,
Bahwa saat kita berjumpa dengan orang-orang yang memang kita melihat latar belakangnya bukan seorang yang percaya, bukan seorang benar, tidak usah kita membangun dialog komunikasi yang luar biasa. Akhirnya juga kita nggak akan disebut, wah kamu pasti menjadi pemenangnya. Dialog ini, perdebatan ini pasti akan kamu keluar menjadi seorang yang hebat. Karena dari latar belakang orang itu udah pasti benar-benar dia akan mempertahankan. Dan mungkin juga jawaban kita yang sebenarnya benar, akhirnya juga pasti tetap tidak benar atau salah. Tapi satu hal saya berkata kepada kita, ketika kebenaran itu kita orang menginjak-injak kebenaran, saudaraku, ingatlah bahwa kebenaran itu tidak pernah akan mati dalam hidup kita sebagai Tuhan. Kebenaran itu akan terus membuktikan dirinya dan dia akan tetap disebut benar. Sampai kapan waktu akan membuktikannya. Hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang kala itu membunuh kebenaran, tapi di akhirnya kebenaran itu membuktikan dirinya di dalam diri Yesus Kristus bahwa dia adalah pribadi yang benar. Dan hal itu saudara, tujuan atau hal itu dilakukan oleh Tuhan hanya untuk kepentingan saudara dan saya, supaya kita bisa dibenarkan. Dan hasil daripada pembenaran itu saudaraku, kita bisa punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kita bisa punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ini yang menarik dalam diri kita sebagai orang percaya. Maka hari ini saya mengajak kita saudara-saudaraku, mari tetap berharaplah kepada Sang Juru Selamat kita. Banyak pengharapan, banyak hal-hal yang kita harap. Tapi banyak orang berharap kepada hal-hal yang bersifat fana. Berharap kepada setiap orang yang punya jabatan. Berharap kepada setiap orang, mungkin kita berharap pada usaha kita. Kita berharap kepada orang-orang yang lebih kuat daripada kita. Kita berharap kepada orang-orang mungkin selama ini dipandang manusia mereka hebat gitu ya. Tapi kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada hal-hal itu, saudara, maka itu memiliki peluang dan berpotensi suatu ketika kita akan mengalami kekecewaan. Tapi saya mengajak kita untuk berharaplah kepada Sang kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah membenarkan kita. Dan ketika kita ada di dalam kasih karunia Tuhan itu, saat kita mengalami pergumulan, kita tidak menikmati yang namanya kekecewaan atau yang namanya hal yang memalukan kita sebagai orang percaya. Karena hal itu Allah tidak pernah membiarkan kita. Alkitab berkata kepada kita, saat kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu pasti terus ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Sehingga sebagai orang percaya, berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang sudah bertindak dan membenarkan kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Hasil daripada pembenaran itu, saudara dan saya terus berharap dan berharap kepada Dia. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Hari ini saya berkata kepada kita seperti seorang keluarga daripada Ron. Ya, di akhirnya saudaraku, Ron yang tadinya putus asa, lalu ketika Johnny Erickson ini melayani dia, menyampaikan kalimat pengharapan, dan dia berkata pengharapan itu ada, pengharapan itu sesuatu yang baik, saudaraku. Di akhirnya Ron akhirnya bangkit dari keterpurukan hidupnya. Walaupun dalam kondisi yang memang lumpuh. Tapi dia akhirnya bangkit. Lalu memandang kepada Sang Juru Selamat. Lalu dia terus melayani Tuhan. Mungkin saudara, di dalam pengharapan kita kepada Kristus kita diizinkan untuk mengalami hal demikian. Tapi ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita dikuatkan. Maka saya percaya ada satu kekuatan yang baru di mana kasih Allah yang begitu besar dalam diri kita itu akan memampukan kita untuk kita bangkit dan terus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang kebenaran itu yang mengaruniakan kita pengharapan kepada Dia, dan kita terus berharap dan berpegang teguh kepada Dia. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Mari kita terus berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah dan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kami sebagai gereja Tuhan. Bersyukur untuk pembenaran yang Tuhan sudah lakukan dalam diri kami, yang hasilnya akibatnya kami memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ada kepastian pengharapan di dalam Kristus. Kami boleh mengalami dan menikmati damai sejahtera Allah dalam diri kami. Kami juga memiliki atau menikmati akses untuk lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Dalam kondisi dan situasi apapun ya Tuhan. Ajar kami untuk terus bersuka cita di dalam pengharapan iman kami kepada Engkau ya Tuhan.
Karena kami percaya bahwa kami tidak sendirian di dalam menjalani hidup ini. Ketika kasih Allah itu tercurah dalam diri kami, kasih Allah itu akan memampukan kami untuk terus berharap. Dan pengharapan itu tidak memalukan kami. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman-Mu dalam hidup kami sebagai umat Tuhan. Ambillah bahasa, kalimat, kata dari setiap pemberitaan-Mu ya Tuhan. Bahasa manusia terbatas, kalimat manusia terbatas. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk menerjemahkan lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kami tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam gereja-Mu di tempat ini. Gembala sidang kami, Pendeta Randy bersama keluarga. Anugerah kasih sayang Tuhan melimpah-limpah atas hamba-Mu sekeluarga. Dalam pelayanan di tempat ini, keluarganya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta kekasih kami, Tuhan memberkatinya dengan limpah dalam pelayanan dan keluarganya. Biarlah Tuhan terus memberkati kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Melalui gereja yang Tuhan percayakan. Nama Tuhan dimuliakan, gereja-Mu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi seluruh majelis gereja Tuhan di tempat ini. Kekuatan daripada Tuhan melimpah-limpah atas hidup hamba-hamba-Mu. Kesehatian Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Ya dalam pelayanan kudus di tempat ini ya Tuhan, hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan dan diagungkan. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Anugerah kasih sayang Tuhan melimpah-limpah atas hidup mereka. Dan biarlah ajar kami ya Tuhan, untuk terus berharap kepada Dikau yang adalah pemilik hidup kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Di doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin.